Teman, ini dicatat sejarah ini. Sejarah ini ada upah sektor di Kabupaten Berau. Nah kebetulan kita ini sektor kita perkebunan, tapi teman-teman tadi ketua PK kan hadir di sana ya. Nanti bisa boleh tanya ke dia nanti. Bagaimana tadi di dalam untuk lebih jelasnya ya. Terus mengenai Omnibus Law, rancangan undang-undang itu pemerintah juga nanti akan kita suratin. Nah nanti dia akan menembusin juga ke sana. Jadi aman itu ya. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan ke teman-teman, maksud dan tujuan kita juga kita hadir beramai-ramai seperti ini bukan untuk jangka waktu sekarang aja ya, tapi untuk kedepannya kita Hukatan, keluarga besar Hukatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena Hukatan di Kabupaten Berau ini sudah diperhitungkan ya, dengan hadirnya Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku semua di Kabupaten Berau ini, kita tumpah di jalan seperti ini. Kita diperhitungkan. Untuk apa itu? Untuk urusan ke depan lebih lancar, betul enggak? Dia tahu kita Hukatan sudah, pemerintah ini. Nah, kalau Hukatan ngamuk, hijau ini Berau ini nanti, kan gitu kan? Nah, paling tidak kami kalau berurusan ke Disnaker besok, ada urusan Bapak Ibu semua, cepat ditanggapin. Karena apa, ini Hukatan ini bukan Pak Talpas, bukan serikat kaleng-kaleng. Ya. 2 tahun setengah umurnya Hukatan di Kabupaten Berau, 2 tahun setengah kita sebesar ini gitu ya. Nah itu nanti menjadi patokan juga ke depannya gitu. Kembali lagi, kalau kita sudah dihargai terus urusan itu cepat, kira-kira yang diuntungkan siapa? Kan Bapak Ibu semua, teman-teman saudara semua, betul nggak? Nah ada juga ini kan, ada juga keluhan ya ke kami DPC dari PK, kapan Pak dipanggil Pak? Kenapa lama betul ya? Kami tanyakan lagi ke Disnaker kan, kapan ini? Aduh masih banyak jadwal ini, belum ada yang kosong dan seterusnya. Banyak hal seperti itu yang kita hadapi. Tapi harapan kita ke depannya, setelah hari ini dan ke depannya, itu agar cepat kita ditanggapin ya. Nah seperti itu. Terus juga ya, ini teman-teman kita sekaligus membawa PR, betul. Jangan sampai ada isu nanti untuk memecah belah kita ya. Perlu disadari teman-teman, ini terjadi di PT Malindo Mas Perkebunan. Sekretaris PK itu di PHK sepihak oleh perusahaan. Nah, hal ini boleh terjadi di sana kemarin, besok-besok di perusahaan ini yang lain gitu ya. Dan itu seperti apa yang kita sampaikan itu sumpah kita bahwa Hukatan itu kalau sudah cerita Hukatan itu kita saudara semua, tidak membedakan suku, perusahaan yang lain, tidak ya. Seperti kita turun hari ini, kita dipanggil oleh siapa? Hukatan, betul enggak? Jadi artinya kita itu bersaudara semua di sini, betul enggak? Makanya kedepannya ini juga gini ya, tolong ketua PK, sekretaris itu ditampung. Kalau ada persoalan-persoalan nanti tidak masuk hak kalah, apalah seterusnya, terus diberikan sanksi ya. Nanti sama-sama kita kawal, saling mengabarin. Itu ada grup kan? Ada grup. Itu siapapun nanti masuk aja di situ, anggota tidak apa-apa yang grup forum PK itu masuk aja di situ mendengar informasi. Sama-sama kita belajar, ya. Supaya apa? Kedepannya kita tidak dibodoh-bodohi gitu loh. Karena apa yang terjadi selama ini gitu. Kami pun kaget kok masih ada ya KHL itu sampai 6 tahun, 7 tahun di perusahaan ini. Bingung juga kita. Jadi selama ini bagaimana kalian gitu kan? Nah, setelah kita masuk semua kita benahi. Betul enggak? Ada enggak PK merasa dibenahi itu tentang itunya? Ada enggak? NPN berapa orang sudah dipermanenkan? Mana NPN? Banyak kan sudah kan? Nah, bahkan di sana itu keanggotaan itu sudah lebih daripada 50%. Ya, sudah 700-an anggota di sana. Nah, seperti juga saya berharap ke teman-teman yang lain. Ayo kita sama-sama membantu. Seperti di Tanjung Bui Perkasa. Tanjung Bui Perkasa ini anggota kita di pabrik. Kasihan teman-teman yang banyak persoalan itu sebenarnya adanya di kebun. Di pabrik ini mungkin sudah permanen gitu kan, tapi yang di perkebun ini masih banyak. Alasan daripada status tidak jelas, sehingganya banyak gajinya itu di bawah UMK. Karena dia dihitung harian, ya kan? Parahnya lagi di SKJ, itu dihitung jam. Kalau hujan jam segini, jam berapa pulang dicatat sama mandornya. Dihitung dia per jam aja, diproporsi. Betul nggak tuh? Nah, makanya masih banyak lah persoalan-persoalan seperti itu. Tapi secara keseluruhan kita pikirkan Hukatannya aja dulu, tempat kita bernaung ini. Kita besarkan pohonnya ini seperti pohon ya kan? Jadi kita berlindung di bawahnya, tidak kepanasan. Betul nggak? Nah, itu tujuan kita ke depannya. Di samping juga apa yang menjadi tuntutan kita yang lainnya. Tadi semua disampaikan bahwa
dari pihak kepolisian pun tadi mengapresiasi kita bahwa memang tertib, damai. Mudah-mudahan ini selalu kita jaga ke depannya ya. Meskipun bukan di kabupaten ya, meskipun bukan di kantor bupati, tapi di tingkat perusahaan kan kita mungkin ke depannya ada mengadakan aksi seperti itu. Kalau perusahaan memang bandel sekali ya. Nah, tapi kita upayakan jaga nama baik Hukatan ya. Teman-teman yang bekerja sesuai lah dengan ininya, apa namanya? Kewajibannya lah, jangan juga nakal-nakal mentang-mentang Hukatan, jangan juga ya, jangan juga lah. Tapi kalau perusahaan itu memang ngeyel gitu ya, tidak patuh aturan, di situ baru kita marah gitu. Ini Pak Pembina sudah hadir, mungkin mau ada yang disampaikannya juga kepada kita. Yang jelas tadi dia sampaikan bahwa dia bangga dengan kita ya, karena kita tertib, kita ini tepuk tangan. Siapa kita? Hukatan! Siapa kita? Hukatan! Siapa kita? Hukatan! Ngeri memang semangatnya ini. Apalagi WMSK tadi sudah ada banyak. Jadi kalau kita cerita WMSK ya, itu pengaruhnya besar itu. Termasuk pengaruhnya kelemburan, THR-nya berubah ya kan? Semua itu. Karena nanti akan disesuaikan di sana. Dan disampaikan kepada teman-teman kita yang hadir pada hari ini, berita baik ini kita sampaikan ya. Ini bukan perjuangannya ketua DPC, bukan perjuangannya ketua PK, tapi perjuangan kita ya. Kalau tadi saya sudah tanyakan siapa kita, Hukatan. Kalau perjuangan kita berarti perjuangan Hukatan ya. Mungkin kepada Pak Pembina kami persilakan Pak. Pembina hidup. Hidup Pak Pembina. Selamat sore. Tidak ada hal yang banyak saya sampaikan lagi kepada kalian ya. Namun saya ingin memberikan beberapa masukan dan nasihat buat saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini. Saya ingin bercerita sedikit ya. Jadi perhatikan baik-baik dan agak serius mendengarnya. Saya ingin bercerita hubungan antara serikat, buruh, dan pengusaha atau perusahaan. Tiga hal ini hal yang tidak bisa dipisahkan. Serikat itu ibarat baju. Pada saat buruh ada masalah, serikat inilah adalah bajunya. Karena apa? Karena buruh kalau maju satu persatu atau orang per orang ke dinas itu mungkin lemah. Ya. Diam dulu. Nanti kalau saya suruh tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Ya. Kemarin. Tidak ada bos di sini. Santai aja. Kita sama semua, ya. Kita sama semua. Oke, nah itu bos. Mantap, mantap. Ya. Oke bang. Jadi buruh perlu berserikat karena dia harus memakai baju pada saat dia mengadukan keluhan-keluhannya ke dinas. Kenapa? Karena di serikat itu lengkap. Ada advokasinya, ya, ada kebersamaannya. Karena apa? Dari serikat inilah bisa timbul kita menggalang dukungan. Begitu juga serikat. Tidak elok kalau tanpa memakai celana. Ya. Tentu kalau orang memakai baju, tidak elok kalau dia tidak memakai celana kalau dia jalan. Benar? Nah, siapa celananya? Adalah saudara-saudaraku sekalian yang hadir pada sore hari ini, ya.
Sore-sorenya adalah celananya. Karena apa? Tentu kalau misalnya contoh orang berundangan, dia memakai baju yang bagus, elok, walaupun bertahta, berlian, permatas, dan macam-macam, ya. Tapi kalau dia tidak menggunakan celana, ya, dia tidak ada harganya. Perhatikan baik-baik, ya. Inilah hubungan antara serikat dan pekerja, ya, pekerja. Perusahaan itu di posisi mana? Pengusaha itu di posisi kebunnya. Ya. Apabila seseorang yang sudah memakai baju, memakai celana untuk mengais rezeki, tentu perusahaan itu adalah ladangnya, adalah kebunnya. Oleh sebab itu apa? Wajib kita memelihara, wajib kita merawat kebunnya dengan baik. Wajib hukumnya. Agar apa? Agar hasilnya bisa maksimal kita rasakan. Siapa itu? Ya tentu saudara-saudara sekalian. Itu wajib hukumnya. Dengan cara apa? Taati aturan perundang-undangan atau peraturan perusahaan yang memang legal secara aturan Dinas Tenaga Kerja. Ya. Jangan juga kita membuat susah perusahaan dengan kita memakai baju atau berserikat. Tujuan kita berserikat bukan kita membuat susah perusahaan untuk mengambil sebanyak-banyaknya keuntungan untuk diri kita. Tapi ada hubungan yang balance, semuanya sama rata, ya. Semuanya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Diatur apa? Diatur oleh regulasi pemerintah. Ini perhatikan baik-baik, ya. Hal ini yang saya ingin teman-teman, saudara-saudara pahamin, ya. Bahkan saya akan siap untuk turun ke PK, ya, ke perusahaan masing-masing di mana tempat kalian bekerja. Ya. Saya akan jadwalkan jam saya, ya. Saya akan bagi nanti untuk mengharmonisasi berkaitan dengan hubungan ini, ya, antara tiga ini. Karena apa? Karena saya rindu sekali kita berserikat betul-betul menjunjung tinggi aturan. Jangan sampai di dalamnya ada anarkis. Jangan sampai di dalamnya ada pengancaman terhadap perusahaan. Ya. Tapi begitu juga yang kita harapkan, perusahaan tidak boleh semena-mena dengan kita. Ini yang kita harapkan. Oleh sebab itu, tiga tadi ini satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Buruh adalah celana, serikat adalah bajunya. Begitu ini bersatu, bisa dia kemana-mana, pantas kemana-mana, menghadirin apapun kemana-mana, baik pun sampai kemanapun tetap akan kelihatan elok, dan memang sebenarnya seperti itu. Dan perusahaan adalah kebunnya, di mana tempat kita mencari makan. Kita harus menjaga rumah kita. Siapa itu? Ya perusahaan itu. Selama kita bekerja, bekerjalah dengan sepenuh hati. Ya. Karena apa? Kenapa kita harus bekerja dengan sepenuh hati? Ya. Karena kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah pekerja yang bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma-norma yang memang semestinya pekerja itu mengerjakannya. Apabila ada ketimpangan-ketimpangan yang merupakan kebijakan perusahaan, itu menurut teman-teman itu timpang, ya, atau menurut teman-teman atau koreksi dari DPC itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, kita pun harus menyampaikannya dengan baik.
ya, nanti kita akan bikin kayak point question. Ya, apabila ada permasalahan, kita jangan bertengkar mulut. Ini kita harus belajar dengan peristiwa-peristiwa yang kemarin-kemarin atau yang sudah-sudah. Dan satu yang saya ingin teman-teman jaga, ya. Mungkin teman-teman sebelum berserikat atau bergabung dengan serikat Hukatan, teman-teman pernah bergabung di serikat yang lain. Keren tuh. Yang mana kalau kita berbicara tentang ADART, serikat, semuanya itu bagus, semuanya itu baik, ya. Tapi ada yang membuat, ya, serikat itu dipandang sebelah mata. Apa itu? Adalah oknum-oknum yang ada di serikat itu. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, teman-teman yang bergabung di dalam serikat Hukatan, apabila dulu pernah bergabung di serikat yang lain, yang notabene kita bukan berbicara serikat yang tidak bagus, ya. Tadi saya sudah ngomong bahwa ADART serikat manapun yang ada di negara kita itu pasti baik. Namun oknum-oknum di dalamnya itu yang dipertanyakan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ya, kalian perhatikan, kalau kalian punya pengalaman yang menurut kalian itu lepas dari perjuangan ADART serikat yang dulu, yang dilakukan oleh oknum-oknumnya, begitu kalian bergabung di serikat Hukatan, jangan dibawa sikap itu. Ya, sikap apa? Sikap intimidasi, sikap yang lain-lain, ya. Bahkan ada, kalau misalnya saya buka, ada juga oknum-oknum. Kita berbicara oknum, mengambil untung dari masalah. Siapa komoditinya? Buruh. Siapa komoditinya? Si pekerja. Ya. Dan saya tekankan kepada pengurus DPC, ya, kepada mereka semuanya ini, ketua dan pengurus yang lainnya, jangan sekali-sekali bermain dengan masalah. Ya. Karena apa? Kalau sekali-sekali bermain dengan masalah, saya pun tidak ingin menjadi Dewan Pembina Hukatan. Karena apa? Saya malu. Saya tidak mau malu. Oleh sebab itu, apa yang baik kita akan kerjakan. Apa yang tidak baik, apa yang salah, jangan dituntut, apalagi dikerjakan. Kita masuk era yang baru. Kita masuk era berserikat dengan gaya-gaya yang baik. Ya. Kita ingin serikat Hukatan ini menganut gaya-gaya yang modern. Mungkin ini yang perlu dipahami, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Nanti saya akan meluangkan waktu ke PK-PK, ya, perusahaan itu, ya, perusahaan per perusahaan. Saya akan memberikan edukasi yang lebih terperinci dan tanya jawab. Ya, jadi kita bisa kayak audiens, bukan hanya satu arah. Sekarang saya satu arah. Tapi nanti saya akan ke PK, saya akan luangkan waktu, kita audiens, ya, ada pembicaraan dua arah. Di dalam berserikat ini juga yang perlu kita ketahui, ya, di dalam berserikat ini terdiri dari latar belakang sosial, ya, suku, ras, dan agama. Nah, disinilah yang mempersatukan kita. Yang tadi saya bilang, baju, ya. Jadi misalnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bermacam-macam, ya mungkin kalau ada yang sedikit kurapan, ya, itu terlindungi dengan baju. Nah itu istilah, jangan tersinggung kalau yang kurapan. Anda tahu, ya? Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada hari ini. Kembali lagi, tolong, ya, saya mohon jaga ketertiban, ya. Kalian keluar dari tempat ini, tolong kalau memang itu sampahnya kalian ambil, taruh di tempat sampah. Ya, saya tidak memerintahkan kalau memang sampah Anda satu, Anda ambil dua, tidak. Cukup sampah kita masing-masing saja. Ya, artinya apa? Itu kita belajar untuk mengambil sikap untuk bertanggung jawab. Mungkin hal itu aja yang dapat saya sampaikan, saudara-saudara. Selebihnya pulanglah dengan
pelan-pelan, hati-hati. Saya sangat saya sangat terharu ya dengan solidaritas teman-teman saudara-saudara yang hadir pada dari pagi sampai sore hari ini ya. Jadi saya berharap apa yang tadi saya omongin tolong dijaga baik-baik ya. Apa yang tadi sudah apa yang tadi sudah menjadi tuntutan kita berkaitan isu lokal ya dengan KLK Group, itu buah daripada tindakan-tindakan memang anggota serikat ada emosional ya. Tapi di sisi lain kalau saya melihat tidak sampai seharusnya sikap perusahaan itu seperti situ ya. Dan tetap ini kita masih memperjuangkan. Itu yang harus dipahami. Nah, oleh sebab itu ya, saudara-saudara, yang teramat penting jangan sampai terlecut dengan emosi ya. Apabila Anda posisi di bawah, begitu ada posisi atasan yang ingin memancing-mancing karena mungkin Anda diketahui anggota serikat, apalagi pengurus PK, ya jangan tersulut emosi. Diamkan saja ya. Kalau bisa ada teman yang lain yang bisa mendokumentasikannya ya, nanti disampaikan dulu sama PK. Dan PK pun jangan bertindak sendiri. Nanti konsultasi dulu ke DPC. Akhirnya apa? Nanti solusi-solusi yang terbaik itu pasti akan bisa tercapai. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya kepada kalian yang hadir pada sore hari ini. Saya bangga kepada kalian. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup pengawas! Hidup pembina! Hidup pembina! Hidup pembina! Ya teman-teman, biasanya kan begini ya. Kita sebelum bubar itu kita ada sumpah.